Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebu merupakan tanaman penghasil gula yang menjadi salah satu sumber karbohidrat. Tanaman ini sangat dibutuhkan sehingga kebutuhannya terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Tebu adalah jenis tanaman penghasil gula dan hanya tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis. Industri tebu di Indonesia selain menghasilkan gula untuk dikonsumsi juga mampu menghasilkan tetes tebu atau molase. Sebagai produk sampingan, proses pengolahan tebu menjadi butiran gula. Penggunaan molase digunakan sebagai salah satu komponen bahan baku dalam berbagai industri, yakni industri pangan, industri pakan ternak, industri pertanian, industri konstruksi, dan industri kimia. Dalam industri pangan, molase digunakan sebagai bahan penyedap rasa, bahan fermentasi, pengembang roti, bahan baku pembuatan kecap, bahan pemanis dalam pembuatan gula cair, dan sebagai penyedap bahan pembuat rokok. Industri lain yang menggunakan molase adalah industri pakan ternak, yaitu molase berfungsi sebagai bahan fermentasi pakan ternak, pelet campuran pakan ikan, serta sebagai media untuk menumbuhkan plankton atau sumber pakan plankton. Pada industri pertanian, molase dapat dimanfaatkan sebagai media aktivator dalam fermentasi pembuatan pupuk organik dan sebagai sumber makanan untuk penanaman jamur. Permintaan yang datang dari berbagai pihak membuat produk molase memiliki peluang bisnis yang besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalian sudah tahu belum apa sih molase itu? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Molase merupakan salah satu limbah produk hasil dari pengolahan gula tebu yang sudah tidak dapat dikristalkan lagi dan masih mengandung material gula dan non-gula atau organik. Molase memiliki bentuk berupa cairan yang kental berwarna coklat dengan kandungan sukrosa yang cukup tinggi, yaitu 48% hingga 55%. Sehingga seringkali dijadikan bahan baku untuk pembuatan etanol. Pada umumnya, molase juga digunakan untuk ruang lingkup peternakan dan juga pertanian. Tetes tebu merupakan limbah pabrik gula yang mempunyai banyak manfaat dan juga sangat membahayakan tergantung pada penggunaannya. Tetes tebu sangat membahayakan apabila digunakan sebagai pupuk langsung ke lahan pertanian tanpa diolah atau diproses dahulu. Hal ini disebabkan karena tetes tebu mempunyai kandungan sodium dan alkohol yang sangat tinggi, sehingga tetes tebu dapat merusak struktur tanah, menyebabkan degradasi kesuburan tanah, dan pada akhirnya dapat mengurangi kualitas dan kuantitas produk pertanian yang mempergunakan tetes tebu sebagai pupuk. Manfaat tetes tebu dalam bahan baku pembuatan produk-produk seperti MSG, etanol, pelet, kecap, dan juga biofuel atau bahan bakar alami dirasa semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Di negara Jepang, penggunaan tetes tebu sebagai bahan baku pembuatan biofuel semakin ditingkatkan. Selain itu, tetes tebu dalam jumlah besar dibutuhkan beberapa sentra peternak. Tetes tebu dimanfaatkan secara maksimal sebagai bahan campuran pakan ternak atau minum ternak, sebagai bahan campuran jamu penggemuk ternak, dan juga untuk fermentasi pakan buatan dan fermentasi kotoran ternak. Yuk kita simak apa saja sih manfaat dari molase. Rasa serta aroma khas dari tetes tebu atau molase terbukti dapat meningkatkan nafsu makan pada ternak. Karena itulah banyak peternak yang mencampur molase pada pakan dan minuman ternak. Fakta ini telah banyak diketahui oleh para peternak setelah membandingkan nafsu makan ternak sebelum dan setelah mencampur molase pada pakan atau minumannya. Manfaat yang pertama yakni tetes tebu digunakan untuk menggemukkan hewan ternak. Tetes tebu sebagai tambahan nutrisi pada ternak yang berfungsi membentuk jaringan tubuh.
Nutrisi yang cukup akan membuat bobot tubuh ternak cepat meningkat dan juga sehat, sedangkan produksi daging menjadi lebih maksimal. Manfaat yang kedua, yaitu tetes tebu digunakan sebagai pelet. Penggunaan molase pada pembuatan pelet hanya boleh dilakukan dalam kadar 5% hingga 10%. Bila terlalu banyak mencampur molase, pelet akan terlalu kental dan bisa membentuk gumpalan. Manfaat yang ketiga, yakni tetes tebu digunakan untuk meningkatkan aktivitas mikroba pada rumen. Molase dapat dipecah oleh mikroorganisme di rumen dengan mudah, sehingga aktivitas mikroba menjadi lebih tinggi dan pencernaan sapi menjadi lebih lancar. Oleh sebab itu, molase sering digunakan sebagai bahan pencahar bagi sapi. Akan tetapi, penggunaan molase untuk pencahar tidak boleh terlalu banyak karena bisa menyebabkan diare. Hal ini disebabkan oleh kadar kalium di dalam molase yang cukup tinggi. Manfaat yang selanjutnya yaitu tetes tebu digunakan sebagai sumber gula dan vitamin. Tetes tebu atau molase kaya akan vitamin, karenanya dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ternak yang belum bisa mensintesa vitamin tersendiri di dalam lambungnya. Molase juga kaya gula yang mudah dicerna oleh lambung hewan ternak. Kandungan gula dalam molase yang disebut sukrosa adalah jenis gula yang dimanfaatkan oleh tubuh hewan sebagai sumber energi. Karena itu, molase dapat digunakan untuk menambahkan gula dan vitamin pada pakan yang rendah kandungan nutrisinya. Manfaat yang selanjutnya yakni tetes tebu atau molase dapat digunakan untuk pembuatan ekoenzim. Kalian di sini sudah tahu belum apa itu ekoenzim? Jadi, ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cairan ini bisa menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Ekoenzim memiliki banyak cara untuk membantu siklus alam seperti memudahkan pertumbuhan tanaman sebagai fertilizer, mengobati tanah, dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu, bisa juga ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga seperti sampo, pencuci piring, deterjen, dan lain-lain. Ekoenzim juga bisa digunakan sebagai penolak serangga alami yang membuat semut, serangga, dan lain-lain untuk menjauh. Saking alaminya, setelah digunakan untuk pel, cairan ini juga bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Ekoenzim juga dapat digunakan untuk merangsang hormon tanaman untuk meningkatkan kualitas buah dan sayuran, serta untuk meningkatkan hasil panen. Besarnya transfer input dan output pada produsen ternyata belum mampu mendorong daya saing komparatif gula. Berdasarkan daya saing komparatif, nilai DRC sebesar 1250 dan nilai BRC sebesar 0,98 untuk siklus 4 tahunan, maka usaha tani tebu outputnya tidak mempunyai daya saing. Hal ini karena biaya input tidak mampu membiayai sosial outputnya. Dengan demikian, gula Indonesia belum bisa ditujukan sebagai komoditas ekspor.